Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu biografi, yang kedua hasil karya, dan yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Islam dari Imam Al-Shatibi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nurin Sania Oktavia dengan NIM 140. Yang kedua yaitu Syifa Ardani dengan NIM 162. Yang ketiga yaitu Vindi Hapsari dengan NIM 167. Dan yang keempat yaitu Eri Yunita Saputri dengan NIM 184. Imam Al-Shatibi. A. Biografi Al-Shatibi. Abu Ishaq Al-Shatibi merupakan salah satu ulama penting dalam mazhab Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi Al-Garmati. Shatibi dibesarkan di Granada dan menerima pendidikan awal di kota yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Nasrid. Lahir pada tahun 728 Hijriah. Pendidikan Shatibi dimulai dengan mempelajari bahasa Arab. Dalam hal ini Shatibi menerima gemblengan dari 2 orang tokoh masyarakat, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ali Fakhar Al-Biri yang terkenal dengan Syekh Al-Nuhat di Andalusia, dan Abu I Hosim Al-Sharif Al-Sabti, ketua Khodi di Granada tahun 760 atau 1358 Masehi, dan pengarang komentar maksurannya Hasim. Kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Faqih Mansur Andalusia Abu Sa'id Nulub, dan mendalami filsafat dan kalam serta ilmu-ilmu akliyah lainnya. Dalam hal ini ia mendapat bimbingan dari beberapa orang ulama, di antaranya Abu Mansur Al-Jawawi yang ke Granada pada tahun 753 atau 1352 Masehi. Berkat kejeniusannya tersebut, Al-Shatibi banyak memiliki julukan seperti Al-Imam, Al-Alama, Al-Muwahhid, dan lain-lain. Al-Shatibi merupakan salah satu ulama mazhab Maliki, menulis kitab Al-Majalis, kitab Al-Itasam, dan kitab lainnya. Al-Shatibi wafat pada tanggal 8 Saban 790 atau sekitar 1388 Masehi dan dimakamkan di Askandaria. Data ini terekam dalam salah satu karya muridnya, yaitu Nail Al-Muna, yang merupakan ringkasan dari buku Al-Muwafaqat. Bagian B, karya-karya Al-Shatibi. Yang pertama Al-Muwafaqat, yang kedua Al-Iktisam, yang ketiga Al-Mahashid Al-Syafiyah fi Syarhi Kulasa Al-Kafiyah, yang keempat Al-Majalis, yang kelima Unwal Al-Ittiha fi Ilm Al-Ijtihad, yang keenam Usul Al-Nah, yang ketujuh Al-Ifadat wa Al-Isyadat. C. Pemikiran ekonomi Imam Al-Shatibi. 1. Tujuan individu melakukan aktivitas ekonomi manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan needs. Kebutuhan inilah yang dipenuhi. 2. Objek kepemikiran. Pada dasarnya Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumber daya yang pada dasarnya adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama, Al-Shatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditunjukkan oleh Allah kepada semua makhluk. 3. Pajak. Masalah pajak menjadi topik
topik pembahasan Al-Shatibi karena kondisi keuangan Granada yang krisis pada masa itu, sehingga memaksa khalifah untuk menambah pungutan pajak. Namun Al-Shatibi menentang pendapat Mufti Ibnul Lub dengan berargumen bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan tanggung jawab orang banyak atau masyarakat. 4. Konsep maqasid asy-syariah. Menurut Al-Shatibi, memahami konsep maqasid al-syariah merupakan suatu keharusan di dalam berijtihad. Titik pemahaman akan maqasid al-syariah tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis. Seorang mukallaf akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pokok tersebut diantaranya adalah 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, 5. Harta kebutuhan. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.